Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita memasuki minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita, namun pastinya kita tetap bisa melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Terbukti hari ini saudara-saudara, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadanya. Karena itu mari sama-sama arahkan hati kita, siapkan diri kita untuk kita boleh datang beribadah kepadanya. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, sepanjang tahun 2020 ini ada banyak peristiwa yang kita alami. Ada banyak suka dan duka. Namun di dalam semuanya itu Allah hadir bagi setiap kita. Allah menyertai kita sampai pada akhirnya kita boleh ada di penghujung tahun 2020 ini. Karena itu mari sama-sama kita mau naikkan syukur kepadanya. Kita mau nyatakan syukur kita hanya kepada Dia, Tuhan yang memelihara kehidupan kita.
kuat ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terus nyatakan syukurmu kepada Dia Bapa di surga. Bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur sebab sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, Dia Tuhan yang selalu hadir menyertai setiap kita. Tangan kita yang lemah selalu digenggam erat oleh tangan kuat Tuhan kita, Bapa kita yang baik, yang selalu peduli bagi setiap kita, anak-anaknya. Mari sama-sama kita mau katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
Tiada kata yang cukup untuk menyatakan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena terlalu banyak yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Sampai dengan saat ini, kalau kami boleh ada sebagaimana adanya kami sadar betul ya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena pemeliharaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai dengan saat ini kami bisa sehat, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Kalaupun Engkau mengizinkan ada masa-masa di mana kami mengalami kelemahan tubuh, ataupun mungkin saat ini ketika kami beribadah kepadamu ya Tuhan, ada di antara kami yang begitu kesakitan, namun kami mau belajar untuk terus bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena sampai dengan saat ini Engkau terus memelihara kehidupan keluarga kami. Namun ya Tuhan, ada masa-masa juga di sepanjang tahun ini, gejolak, persoalan, konflik muncul di tengah-tengah rumah tangga kami. Namun di sana kami bisa melihat, oh Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami dan keluarga kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melewati studi di semester ini bahkan tahun ini. Sekalipun dengan metode yang sangat-sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Namun kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa melewatinya. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Sebagai gereja kami pun bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh ada di ibadah minggu terakhir di tahun 2020 ini. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memampukan kami, maka kami tidak akan sanggup melewati khususnya di masa-masa pandemi ini. Dengan bentukan ibadah online seperti ini ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak berdaya dan kami pasti tidak akan mampu melakukannya kalau bukan Tuhan yang menyediakan. Kalau bukan Tuhan yang turut serta. Kalau bukan Tuhan yang kemudian berkarya dan masih mau memakai kami ya Tuhan. Untuk boleh jadi alat di tangan Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa datang beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami mau sungguh-sungguh datang bersyukur, bersorak-sorak bagi Tuhan kami. Yang begitu luar biasa kasih dan kuasanya bagi setiap kami. Amat sangat terbukti di sepanjang 2020 ini. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika beberapa hari lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kami yang baik dan selalu Engkau akan tetap baik bagi setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, ada masa depan yang penuh harapan karena ada Engkau di sana. Bahkan Engkau hadir bersama-sama dengan kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan, ini setiap kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau masuk dengan penuh sukacita. Dan kami mau sama-sama menyatakan bahwa Engkau sungguh Tuhan yang baik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari dengan penuh sukacita dimanapun Anda berada saudara-saudaraku. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Dia untuklah sang kekal, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kepada Dia Tuhan kita yang baik, mari sama-sama kita mau ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari sama-sama kita mau siapkan diri kita untuk kembali lagi dikuatkan, dituntun, dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari terus kita mau mendekat kepadanya karena Dia selalu mau menerima kita. Apapun yang saat ini engkau alami, apapun yang saat ini engkau rasakan dan pikirkan, Dia bukan cuma Tuhan yang Maha Tahu, tapi Dia juga Tuhan yang tangannya selalu terbuka, yang selalu siap untuk menyambut kita. Mari datang di hadapannya dan kita mau katakan, ku datang kepadamu ya Tuhan, Kaulah yang menerima dan menyegarkan jiwa kami. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup.
Mari nyanyikan dan nyatakan di hadapannya. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau pelindung, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berseru, memberikan hidupku bagimu. Kau ada di saat ku perlukan, setia selalu selamanya, selamanya. Kau kekuatanku, Kau pelindung, tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berseru, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Memberikan hidupku bagimu, Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kehendak-Mu itu yang memimpin kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang berbicara agar ia bisa menguraikan firman Tuhan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan membacakan dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah?
Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkannya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Berbahagia dan bersyukur tiap kita yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya masih ingat di akhir tahun seperti ini pada tahun 2014. Di akhir tahun seperti ini, saya menghabiskan waktu saya di Bandara Juanda, Surabaya. Saya menjadi salah satu dari beberapa orang yang menjadi rohaniawan sukarelawan untuk mendampingi mereka yang masih menantikan kabar apa yang terjadi dengan penerbangan Air Asia dari Surabaya ke Singapura itu. Ya, setelah pesawat itu dikabarkan tidak ada kabarnya lagi, banyak keluarga berkumpul di terminal Juanda dan saya bertemu dengan mereka. Rata-rata di antara mereka mengatakan, ini kan seharusnya sebuah perjalanan yang penuh kegembiraan bagi keluarga. Ada kenalan kami sepasang suami istri yang siap mengunjungi anaknya. Ada satu kenalan kami keluarga besar yang siap juga untuk mengunjungi keluarganya di Singapura dan menghabiskan akhir tahun dalam situasi yang penuh dengan sukacita. Kok malah hasilnya seperti ini? Kok malah peristiwa yang dipersiapkan untuk sukacita berakhir dengan duka cita? Saudara-saudara, kita semua mengerti apa yang terjadi dengan penerbangan Air Asia itu bukan pesawat jatuh dan semua orang yang ada di dalamnya mengalami kematian. Apa yang dirancangkan manusia untuk kegembiraan, untuk kebahagiaan, ternyata bisa berakhir dalam kesedihan. Seperti juga yang kita alami di masa pandemi ini. Banyak sahabat yang merencanakan hari pernikahannya jauh-jauh hari, semua dipersiapkan dengan baik. Ada kerabat yang mempersiapkan pembukaan restorannya, semua diatur jauh-jauh hari juga dengan baik. Tetapi pandemi ini telah mengubah segala sesuatu. Pandemi ini telah mengingatkan bahwa ada banyak hal yang tidak berada di dalam kendali kita. Manusia boleh merencanakan segala sesuatu, manusia boleh mengharapkan segala sesuatu yang baik, dan itu adalah bahan bakar kehidupan, tetapi realita kehidupan bisa hal yang sebaliknya terjadi. Musibah, pandemi, kecelakaan, atau apapun juga bisa menerpa hidup kita. Ya, kita tidak pernah berkuasa menentukan hari depan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pengkhotbah berkata ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Dengan kalimat ini dia membuka rangkaian banyak peristiwa yang bisa terjadi di dalam kehidupan manusia. Ada 14 hal yang dia ungkapkan terbagi dalam 2 set. Tiap set terjadi dalam 7 hal. Lahir, mati, menanam, mencabut, membunuh, menyembuhkan, dan hal-hal yang lain. Apa yang sedang ingin dikatakan oleh pengkhotbah bahwa kehidupan Anda dan saya bergerak dari satu kutub ke kutub yang lain. Di antara kelahiran dan kematian ada banyak peristiwa yang bisa terjadi. Dan peristiwa itu bisa menyedihkan, bisa membahagiakan, bisa sesuai harapan, bisa juga tidak sesuai dengan harapan. Pengkhotbah ingin menegaskan kepada Anda dan saya bahwa kehidupan ini tidak pernah ada di dalam genggaman tangan kita. Bahwa Anda dan saya bergerak dari satu kutub kehidupan ke kutub orang lain, dan ini sungguh di luar kendali atau di luar kontrol kita.
Konsekuensinya Bapak Ibu, jika Anda sedang mengalami peristiwa menyedihkan saat ini, jangan putus asa. Peristiwa itu bisa berganti dengan sukacita. Konsekuensinya Bapak Ibu, jika hidup sedang sesuai harapan Anda, semuanya lancar dan baik-baik saja, ingat kehidupan akan bergerak ke sisi yang lain. Barangkali kesedihan sudah siap untuk menghampiri kehidupan Anda dan saya. Kita hidup dan bergerak dari satu kutub kehidupan ke kutub kehidupan yang lain. Tak sepenuhnya bisa kita kendalikan, walau tentu kita berhak merencanakan. Dan yang paling penting adalah ingatlah, ketika kesedihan kita rasakan, kesedihan itu akan berganti ke kegembiraan. Ketika kebahagiaan itu mewarnai perjalanan hidup kita, dia akan bergerak pula suatu saat nanti ke kesedihan. Seorang sahabat bercerita tentang apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Baru seminggu yang lalu dia dengan penuh sukacita merayakan acara lamaran dari anaknya. Suasana penuh kegembiraan, suasana penuh kebahagiaan. Tetapi hanya dalam hitungan hari, anaknya yang lain mengalami kecelakaan di tempat olahraga sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Suka dan duka menjadi bagian kehidupan yang tak terhindarkan. Dan di mana posisi kita saat ini? Barangkali Anda sedang dalam keadaan sedih dan kecewa di akhir tahun. Ingat, semua akan berganti, semua akan bergeser. Jangan biarkan kesedihan menghancurkan kehidupan Anda. Tetapi kita berada di dalam situasi yang menggembirakan dan membahagiakan. Juga ingat, kita perlu bersiap-siap bahwa situasi bisa berubah dan kita harus ikhlas untuk menerimanya. Ya, pengkhotbah mengajarkan kepada Anda dan saya kehidupan bergerak dari satu kutub ke kutub yang lain. Dan kita harus menjalaninya, kita harus menerimanya apapun itu juga. Dan pengkhotbah juga menegaskan Bapak Ibu, di tengah perjalanan manusia dari satu kutub ke kutub yang lainnya, ada pekerjaan tangan Tuhan di dalamnya. Ia mengatakannya di ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah ingin menegaskan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bahwa di tengah perjalanan dari satu kutub ke kutub yang lain itu bukan berarti Tuhan tidak ada di dalamnya. Bukan berarti Tuhan tidak bisa berkarya di dalamnya. Tetapi pengkhotbah menegaskan kepada Anda dan saya, di tengah perjalanan hidup manusia dari satu kutub ke kutub yang lain itu, ia bekerja membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, ada campur tangan Tuhan di dalam dunia ini. Ya, ada pekerjaan tangannya, tak selalu bisa kita lihat, tetapi ada sebuah jaminan bahwa dia bekerja membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Namun segera pengkhotbah mengingatkan, tetapi manusia, Anda dan saya, tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini berarti di balik pergerakan kita dari satu kutub kehidupan ke kutub yang lain, Tuhan bekerja di dalamnya, Ia berkarya di dalamnya untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi tidak selalu kita paham apa dan bagaimana Tuhan mengerjakannya. Ya, ada keterbatasan perspektif kita yang membuat kita tidak selalu paham apa yang dikerjakan Allah dan bagaimana Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara, sewaktu saya kecil, kadang saya memperhatikan mama saya
membuat kristik. Anda sebagian tentu familiar dengan kristik itu apa? Semacam hiasan dinding yang dibuat dari benang-benang yang dimasukkan mengikuti pola gambar tertentu. Nah, Mama duduk di kursi dan membuat kristik itu. Dia memasukkannya, kemudian menariknya kembali dan terus kayak begitu. Sewaktu kecil saya mendekat ke Mama dan karena perspektif saya terbatas, maka saya hanya melihat bagian belakang dari kristik itu. Semrawut saudara-saudara, ada banyak benang yang kesana kemari dan terkesan sangat semrawut, tidak kelihatan apa yang dikerjakan. Maka saya bertanya kepada Mama, apa yang sedang dikerjakan? Gambar apa yang sedang dibuat? Dari sudut pandang saya kok kehilangan gambar besarnya, semua kelihatan begitu semrawut. Mama kemudian memanggil saya untuk duduk dan melihat dari sudut pandangnya. Saya bisa melihat di situ ada gambar yang mulai lengkap. Gambar pemandangan yang mulai terbentuk. Dari sudut pandang Mama, saya jadi bisa mengerti apa yang dia kerjakan. Dari sudut pandang saya, yang terlihat tadi hanyalah benang yang semrawut karuan, gak karuan kesana dan kemari. Begitu kalau kita melihat kehidupan ini dari perspektif kita. Kita akan merasakan banyak hal begitu semrawut, suka dan duka, tawa dan air mata. Peristiwa yang diharapkan, peristiwa yang tidak diharapkan, semua terjadi seolah-olah tanpa bentuk, tanpa pola. Begitu semrawut kehidupan kita. Tetapi kalau kita bisa melihat dari sudut pandang Allah, kita akan tahu bahwa Dia mengerjakan yang terbaik di tengah segala kesemrawutan kehidupan. Dan suatu kali Dia akan mengizinkan kita untuk melihat apa yang Dia kerjakan. Bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, walau kita tak selalu bisa memahami apa yang sedang Allah lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pengkhotbah mengajar kepada kita bahwa kehidupan bergerak dari satu kutub ke kutub yang lain. Kita tidak sepenuhnya bisa mengendalikannya. Dan di tengah pergerakan dari satu kutub ke kutub yang lain, ada janji bahwa tangan Tuhan bekerja di dalamnya. Namun juga ada keterbatasan perspektif yang membuat kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kehidupan ini? Pengkhotbah di ayat yang ke-12 dan 13 menuliskan demikian. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu adalah pemberian Allah. Di tengah kehidupan yang bergerak dari satu kutub ke kutub yang lainnya, di tengah pekerjaan tangan Tuhan yang sayangnya tidak selalu kita bisa pahami dan mengerti, namun kita imani Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka bagian kita adalah menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Menikmati apa yang Allah izinkan untuk kita nikmati. Sama seperti yang dikatakan pengkhotbah, bahwa setiap orang dapat makan, dapat minum, dan menikmati kesenangan dengan segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah.
Jadi saudara-saudara, jalani hidup yang ada, setiap aktivitas yang ada, nikmatilah. Kita tidak diminta untuk terus-menerus meratap, kita tidak diminta untuk terus-menerus bersedih, nikmatilah apa yang bisa kita nikmati. Jika makanan itu memberi sukacita, nikmatilah. Jika minuman memberi sukacita, ingatlah kenikmatan itu juga berasal dari Allah. Jika pertemanan itu memberi kita kekuatan dan semangat untuk menjalani hidup, kita juga percaya bahwa itu pemberian Allah. Pengkhotbah mengajar kita untuk menikmati apa yang masih ada di depan kita yang merupakan pemberian Allah. Sayangnya saudara-saudara, banyak orang tidak bisa menikmati apa yang ada karena sudah dirusak oleh iri hati dan cemburu. Mengapa saya cuma makan ini atau di sini, orang lain bisa makan itu dan di sana? Mengapa saya hanya mengendarai mobil ini dan seperti ini? Orang lain bisa mengendarai mobil itu dan seperti itu. Mengapa saya tinggal di rumah yang sangat sederhana, selonjor saja begitu sulit, sementara orang kamar mandinya sebesar kamar utama rumah saya? Ya, ada satu virus yang bisa merusak sukacita kita. Virus itu bernama perbandingan, yang menghasilkan sebuah kehidupan yang tidak penuh dengan syukur. Kita saudara-saudara tidak bisa menikmati apa yang kita tidak syukuri. Dan ketika virus iri hati dan perbandingan itu menyertai kehidupan kita, di tengah hidup yang berat, penuh tekanan, kita tidak mengerti apa yang Allah kerjakan, kita kehilangan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Jadi nikmati saudara-saudara apa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita nikmati. Waspadai iri hati yang merusak syukur, yang membuat kita tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat yang luar biasa bagi kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dia berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Selangkah lebih maju bukan hanya menikmati, mensyukuri apa yang Tuhan beri, menghindarkan diri dari virus iri hati. Firman Tuhan mengajak kita untuk menikmati dan memuliakan Allah. Bukan hanya menikmati pemberiannya, tetapi juga mengingat sang pemberinya. Sehingga sikap kita di dalam menikmati apapun yang ada juga mempermuliakan namanya. Saudara-saudara, salah satu hal yang merusak kehidupan ini adalah ketika kita menikmati pemberiannya, semua berkat materi yang kita miliki, tetapi kita tidak mengingat lagi sang pemberinya. Bukankah kita sering kali mendengar orang berkata, dulu waktu dia masih susah Pak, dia begitu ingat Tuhan. Tetapi setelah dia melimpah Pak, dia menikmati kekayaannya dengan cara yang bahkan membuat Tuhan bersedih. Dulu waktu dia masih susah Pak, dia berjuang bersama dengan istrinya. Dia begitu mencintai istrinya dan juga anak-anaknya. Setelah ia berhasil Pak, entah sudah berapa lama dia meninggalkan istri dan anak-anak. Ya saudara-saudara, menikmati semua hal yang baik di dalam hidup itu harus kita lakukan. Tetapi itu tidak boleh kita lakukan lepas dari rasa hormat terhadap sang pemberinya. Sebab ketika semua hal yang baik di dalam hidup ini, makanan, minuman, dan segala jenis kesenangan, kita nikmati secara mandiri, tidak lagi mengingat sang pencipta kehidupan,
maka kita tahu akan ada banyak kesulitan dan masalah yang muncul dalam hidup ini. Jadi nikmatilah saudara-saudara segala jenis kenikmatan sembari mengingat Dia sang pemberi kehidupan, agar cara kita menikmati kehidupan ini bukan cara yang liar dan memuaskan hawa nafsu dan diri kita sendiri. Tetapi kita menikmati sembari mengingat sang pemberi. Lalu apa yang harus kita lakukan saudara-saudara ketika kehidupan sedang berjalan tidak sesuai harapan kita? Barangkali Anda menyaksikan tayangan ini dan perjalanan bisnis Anda sedang tidak dalam keadaan baik. Barangkali Anda menyaksikan rekaman ini dan keluarga Anda sedang dalam keadaan tidak baik. Barangkali Anda menyaksikan tayangan ini dan sedang berada di rumah sakit atau menanti kesembuhan atau pemulihan Anda. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan ketika saat ini kehidupan tidak sedang berjalan dengan baik bagi saya? Apa yang bisa saya nikmati? Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara, seorang sahabat memberitahu bahwa dirinya dinyatakan positif terpapar COVID-19 setelah dilakukan tes swab itu. Dia tidak tahu apa yang harus kemudian ia lakukan. Rumah sakit sedang penuh pada waktu itu, dan di dalam kebingungan dan ketidakmengertiannya, dia melakukan segala sesuatu yang dia bisa. Dia hubungi segala macam orang yang selama ini dia kenal, yang dia pikir bisa menolongnya. Akhirnya saudara-saudara, 2 hari kemudian dia masuk ke rumah sakit. Setelah semalam di rumah sakit, dia mengirim pesan ke saya. Pak WP, saya nggak bisa tidur, ada suara mesin yang begitu keras dari pasien yang lain. Satu di sebelah kiri sudah meninggal, yang di sebelah kanan setengah mati, mengerang terus menerus. Saya lama-lama bisa stres di sini, Pak. Kondisi saya cukup fit, tapi saya bisa stres di sini. Tolong doakan segera supaya saya segera pulih dan kembali ke rumah. Tetapi saudara-saudara, perjalanan hidup tidak pernah di tangannya, bukan? Dia harus ada di ruangan yang seperti itu sampai beberapa hari kemudian. Tetapi yang paling menyenangkan hati adalah ketika ia di suatu pagi mengirim sebuah pesan di WhatsApp saya. Pak, suara mesin itu yang mengganggu tidur saya, sekarang saya dengarkan sebagai suara pertolongan Tuhan untuk orang yang sedang dirawat itu. Pak, situasi erangan sakit yang dikeluarkan oleh teman-teman yang lain, saya lihat itu sebagai sebuah pengingat bagi saya untuk bersyukur bahwa kondisi saya masih lebih baik dari mereka. Di ruangan yang seperti ini, saya merasa Tuhan juga hadir. Saudara, ketika kehidupan tidak seperti yang Anda harapkan, jangan pernah berpikir itu tanda Tuhan meninggalkan kita. Ingat yang dikatakan pengkhotbah tadi, Ia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, walau tak selalu kita bisa pahami dan kita bisa mengerti. Saudara-saudara, di akhir tahun ini, biarlah kita kembali menyadari kehidupan kita bergerak dari satu kutub ke kutub yang lainnya. Ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya, walau tak selalu kita pahami. Dan apa yang masih bisa kita lakukan, menikmati pemberian tangannya, mari kita nikmati dengan mengingat pemberinya.
Ketika kita sedang berada dalam keadaan sedih dan kehilangan pengharapan, ingat kehidupan akan bergerak dari satu kutub ke kutub lainnya. Ingat ada pekerjaan tangan Tuhan di dalamnya. Ingat untuk selalu mensyukuri apa yang ada. Bagaimana kehidupan kita di akhir tahun ini? Mari kita belajar untuk menjalaninya. Pergerakan dari satu kutub ke kutub yang lain, sembari mengingat Dia Sang Pencipta kehidupan kita. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang ada di dalam situasi bersukacita. Tuhan, biarlah sukacita itu mengingatkan mereka akan pemberi sukacita itu. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang berada dalam keadaan duka cita. Biarlah duka cita itu juga mengingatkan mereka bahwa ada tangan Tuhan yang sedang dan terus berkarya di dalam kehidupan mereka untuk membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Hamba-Mu berdoa bagi kami di tengah kehidupan yang kami tak bisa kendalikan, banyak peristiwa yang terjadi. Biarlah kami menikmati apa yang kami bisa nikmati. Makan, minum, dan kesenangan, sembari mengingat Tuhan Sang Pemberi segala sesuatu. Dan biarlah di dalam segala hal yang kami lakukan, kami menyadari kehidupan kami tidak lepas dari tangan-Mu. Dan Engkau Tuhan yang menopang dan terus bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, itulah yang akan menuntun kita untuk mengakhiri hari-hari di tahun 2020 ini. Bahkan biarlah kebenaran firman Tuhan itu pun yang akan menuntun kita di tahun-tahun yang akan datang. Saudara, memang di dalam kita menjalani kehidupan ini, terkadang kita mungkin punya harapan, keinginan, rancangan tersendiri. Namun kadang rancangan Tuhanlah yang terbaik itu yang dinyatakan bagi setiap kita. Dan saya rindu di akhir ibadah ini, mari kita mau datang di hadapan Tuhan dan berkata bahwa kita mau taat terhadap rancangan dan kehendak Tuhan. Kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kita mau terus setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Taat sampai dengan akhir hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Rancangan-Mu itulah yang terbaik, dan jalan-Mu yang terindah bagiku. Meski kadang tak dapat ku mengerti, namun ku percaya Kau Tuhan besertaku. Ku
percaya Kau Tuhan besertaku. Ku mau berjalan bersamamu Tuhanku. Ku mau berjuang jalani semua. Ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rencana-Mu. Sebab rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu, Yesus. Ku mau berjalan bersamamu Tuhanku. Ku mau berjuang jalani semua. Ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Ku mau taat. Ini komitmen kami Tuhan. Sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rencana-Mu. Di bagian akhir ibadah terakhir kami di tahun 2020 ini Tuhan, kembali kami mau datang kepadamu, menaikkan segala ucapan syukur. Karena sesungguh-sungguhnya Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini, semua itu semata-mata adalah karena belas kasihan dan anugerah Tuhan semata. 9 bulan terakhir menjadi masa yang tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup kami. Tak seorang pun dari kami yang pernah menduga ataupun memikirkan kami tiba di saat seperti ini. Dan tak seorang pun dari kami juga yang punya bayangan apa yang akan terjadi di tahun baru yang akan segera kami masuki. Tapi satu hal ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk hari-hari yang telah lewat. Hari-hari yang tidak selalu mudah, tapi pasti terjadi. Pasti kami jalani bersama dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa. 9 bulan terakhir telah meninggalkan banyak jejak yang boleh kami lihat kembali di masa depan. Jejak-jejak tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menyertai kami, yang selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah ya Tuhan, pengalaman iman sepanjang 9 bulan ini menjadi pengalaman iman yang akan terus meneguhkan dan mendewasakan kami. Mempersiapkan kami untuk hari esok, untuk tantangan-tantangan baru, tapi juga sekaligus untuk kesempatan-kesempatan baru berjalan dan berperang bersama dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kebaikan-Mu. Segala sesuatu yang kami alami, kami tahu itu terjadi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kami akan segera memasuki tahun yang baru. Kami mohon anugerah-Mu itulah yang akan memimpin kami, mempersiapkan kami untuk menghadapi tantangan-tantangan di hari yang akan datang. Memberi kami tetap kekuatan untuk berjalan bersama Tuhan, supaya dalam segala keadaan kami boleh tetap berbuah lebat untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan masa depan hidup kami, orang per orang, pribadi per pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Kami percaya
kami aman di tangan Tuhan. Yang kami harus lakukan semata-mata hanya dengan taat berjalan bersama Tuhan. Tolong berikan kami kekuatan itu untuk tidak tergoda menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi tetap berjalan di jalan Tuhan apapun yang terjadi. Kami membawa masa depan dari gerejamu di mana kami bersama-sama bergabung di dalamnya. Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin perjalanan gerejamu ini di masa yang akan datang. Memasuki tahun yang baru dengan rencana-rencana yang sudah disiapkan untuk dikerjakan. Bila gerejamu tetap boleh menjadi gereja di mana umatmu boleh bertumbuh di dalamnya. Namun lebih dari itu juga bila gerejamu ini menjadi gereja yang boleh memberkati zaman ini. Memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami khususnya. Tuhan, kami juga bersama berdoa menyerahkan masa depan kota dan bangsa kami. Kami memohon anugerah Tuhan supaya para pemimpin negeri ini sekaligus juga bersama dengan seluruh masyarakat yang ada di dalamnya bersama-sama bisa bekerja sama, bergandeng tangan mengatasi bencana ini, melakukan bagian masing-masing dengan penuh tanggung jawab supaya pada akhirnya kami bisa mengelola keadaan dengan baik, supaya pada akhirnya wabah ini boleh semakin dikendalikan dan kami melihat masa depan yang lebih indah. Tuhan, masih banyak hal yang kami rindu bawa kepada Tuhan. Tapi kami ingin belajar untuk menyerahkan semua itu dalam satu iman dan kepercayaan dan keyakinan bahwa semua baik adanya sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Inilah doa kami, inilah seluruh permohonan kami, sekaligus ucapan syukur untuk semua kebaikan-Mu yang kami bawa hanya di dalam satu nama, nama terindah, nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari berdiri bersama-sama saudaraku dan kita akhiri ibadah ini lewat pujian doksologi. Hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menyelamatkan jiwamu. Tuhan akan memimpin keluar masukmu mulai hari ini sampai akhir tahun ini, memasuki tahun yang baru, bahkan seumur hidupmu. Amin. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di akhir ibadah ini. Sekali lagi kita bersama-sama bersyukur kalau kita boleh masuk di ibadah terakhir di tahun ini. Tahun yang istimewa buat kita semua tentu. Semoga Tuhan terus menolong kita supaya kita boleh memasuki tahun yang baru dengan tetap beriman, percaya, berharap kepada Tuhan, sekaligus tetap melakukan bagian kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab, yaitu menjaga hidup kita, menjaga diri kita dan keluarga kita
hidup sesuai dengan protokol kesehatan dengan ketat supaya kita boleh bersama-sama untuk bekerja sama mengendalikan wabah ini dengan sebaik-baiknya. Saya berharap saudara di akhir tahun ini sesuai dengan anjuran pemerintah, jikalau memungkinkan, mungkin lebih baik untuk tetap tinggal di rumah. Namun jikalau saudara tetap harus pergi menuju ke tempat yang lain, saya berharap kita semua tetap dengan ketat melakukan bagian kita masing-masing supaya jangan sampai masa libur akhir tahun ini kemudian memperburuk keadaan. Tetaplah berdoa, semoga Tuhan menolong aparat pemerintah supaya bisa mengendalikan keadaan dengan sebaik-baiknya. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengucapkan terima kasih untuk setiap partisipasi dan kebersamaan saudara, khususnya dengan memberikan persembahan baik berupa dana ataupun barang-barang yang akan kita persembahkan untuk saudara-saudara kita, anak-anak sekolah di Sekolah Tevila di Rote, Nusa Tenggara Timur. Semua persembahan yang sudah terkumpul nantinya akan dirupakan dalam bentuk barang sebagian besarnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Rencananya semua barang itu akan dikumpulkan dan dikirimkan kira-kira pertengahan Januari yang akan datang. Tolong doakan baik untuk proses pengadaan ataupun proses pengiriman supaya semua barang bisa sampai di tempat tujuan dengan baik dan boleh betul-betul memberkati saudara-saudara kita yang ada di sana. Yang ketiga saudara-saudaraku, yang terakhir, saya ingin saudara boleh terus mendukung dalam doa khususnya untuk persiapan-persiapan gereja kita bersama untuk memasuki tahun yang baru. Para pemimpin gereja telah memikirkan satu waktu yang sekiranya kalau Tuhan mengizinkan kita akan bersama-sama memulai ibadah tatap muka sambil ibadah secara live streaming ataupun lewat online tetap dijalankan. Tolong doakan supaya kami semua bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan pada waktu yang tepat nanti ketika kita memulainya, saya berharap kita semua bisa bekerja sama, saling mendukung dan semuanya bisa kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu saja beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam warta jemaat di hari Minggu terakhir tahun ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.